Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di ibadah kita di siang hari ini. Ibadah PD Moria dan ibadah PD Immanuel Smart Friend. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk memuji memuliakan Tuhan di ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih ya Tuhan. Di siang hari ini ya Tuhan, kembali kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami ingin memulai ibadah kami di siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Urapi kami semuanya Tuhan. Berikan kami pemaknaan yang baru Tuhan, firman Tuhan, wahyu yang baru Tuhan, sehingga membuat kami bijaksana, sehingga membuat kami berhikmat, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa selalu memenangkan setiap tantangan masalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah di siang hari ini. Kami percaya ada pesan Tuhan. Kami percaya ada firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, berkati kami Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau berkati ya Tuhan. Hamba yang akan memimpin pujian, jemaat Tuhan yang akan bernyanyi, Kau berkati semuanya Tuhan, agar semuanya berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memulai ibadah ini kita katakan Amin. menyembah.
percaya Bapak Ibu, kita senantiasa selalu hidup dimenangkan di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu, lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Kita nyanyikan lagu ini lebih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk memulai firman di siang hari ini. Selamat menikmati firman Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi buat semuanya, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya berdoa supaya saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya iman saudara semakin berkobar dan makin banyak hal yang luar biasa yang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Saya bersyukur kalau saya percaya bahwa ini hari mungkin keadaan di luar tidak semakin baik, tetapi saya percaya inilah waktu di mana kita bisa menjadi berkat. Inilah waktu di mana anak-anak Tuhan harus bersinar karena kegelapan mulai menguasai. Dan saya berdoa buat semua jemaat di tempat ini, buat PD Immanuel, buat PT Smart Fair. Saya percaya Tuhan terus bawa kita naik dan tidak turun. Tuhan bawa kita untuk masuk ke next level, untuk kita terus saudara maju dan semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bawa kami sejauh ini.
Terima kasih karena kami punya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada, baik kami di dalam maupun di luar, baik kami Tuhan ada di bawah ataupun di atas. Tuhan, mari terus pegang hidup kami, karena hanya Engkaulah yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi, ini hari-hari yang tidak mudah, tapi saya percaya kita lebih dari pemenang. Saudara, saya mulai dengan satu, yaitu karena iman. Iman menaklukkan dunia. Iman menaklukkan keadaan. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Saudara, iman melakukan sangat banyak. Dari manakah iman? Alkitab berkata timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya berharap hari-hari ini saudara mengambil waktu lebih banyak untuk merenungkan firman. Ayah saya membaca Alkitab sehari 30 fatsal, saudara. Saudara pada waktu bangun jam 5 pagi dia baca 5 fatsal. Saudara jam 8 habis mandi 5 fatsal. Saudara jam 12 habis makan siang atau sebelum makan siang 5 fatsal. Sore dia 5 fatsal lagi. Saudara habis mandi 5 fatsal lagi, dan malam sebelum tidur 5 fatsal. Saudara, saya sendiri tidak punya kekuatan seperti itu. Tetapi saya belajar untuk memasang, saudara, kaset khotbah dan semua kaset pujian dimanapun, saudara. Baik itu di kamar mandi, baik itu di mobil, baik itu pada waktu saya sedang, saudara ya, ada di rumah makan. Karena saya percaya firman tidak kembali dengan sia-sia. Saudara, dan saya melihat semua benih firman itu begitu kuat. Saudara, semua benih firman itu hari-hari ini menjadi pilar. Dan Alkitab berkata itu menimbulkan iman. Mari kita cek dan mari kita renungkan. Saudara, yang pertama dikatakan iman menaklukkan, saudara, kerajaan-kerajaan, termasuk menaklukkan dunia ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang, saudara, yang ditaklukkan oleh dunia dengan kondisi yang sangat mengerikan. Saudara, mereka takut tidak punya uang, mereka takut, saudara, bahwa mereka akan mengalami sakit penyakit. Mereka takut kehilangan keluarga. Mereka menjadi stres. Dan semakin kita stres, imun kita semakin naik, semakin turun. Kondisi tidak pernah semakin baik. Tetapi sekali lagi, iman mengalahkan dunia. Ada sebuah kesaksian. Hari itu datang kepada saya, saudara, seseorang ibu. Dan ibu ini, saudara, berkata, "Bu, saya pengen sekali untuk dipakai Tuhan. Dalam kondisi seperti ini saya tidak mau diam di rumah, Bu. Saya mau dipakai Tuhan." Saudara, dan dia berkata, "Tolong doakan saya." Saya berkata, "Oke, saya doakan. Apa yang ibu mau buat?" Dia berkata, "Saya cuma mau jadi berkat. Dan saya cuma minta satu kata dari ibu. Utus saya. Usir saya. Go. Suruh saya pergi." Saudara, memang hari itu saya khotbah tentang ekbalo. Saudara, perintah berkata pergi beritakan Injil. Dalam bahasa Yunani itu ekbalo, saudara. Saudara, dan ekbalo itu tidak berkata gini, "Tolong ya nak, pergi. Tolong ya, ayo kabarkan Injil." Enggak, saudara. Saudara, ekbalo itu mengusir. Ekbalo itu berkata, "Hei, pergi." Ekbalo itu bahkan bawa pecut dan berkata, "Pergi enggak? Ayo pergi." Saudara, ekbalo itu seperti kuda yang sudah lari dan dipecut lagi dia untuk lari lebih keras. Itu ekbalo. Saudara, dan itu yang dipakai Yesus untuk berkata pergi. Dan ibu ini berkata, Ibu ini berkata, "Saya tinggal di Gunung Kidul. Sangat miskin. Dan anak-anak di sekitar kami tidak punya HP. Bagaimana mereka bisa belajar online?" Dan dia berkata, "Saya cuma butuh satu kata, Bu." Dan saya mendoakan dia. Saya bilang, "Pergilah. Jadikan semua bangsa
Timur itu. Saudara, dan dia sangat-sangat on fire. Dia pergi ke gereja-gereja kaya dan dia minta waktu bicara 5 menit. Saudara, dia berkata ini kondisi daripada anak-anak sekarang. Harus belajar online padahal mereka tidak punya HP. Saudara, dan dia berkata kalau saudara punya HP bekas, tolong biarkan itu dikumpulkan asal bisa aja untuk menangkap video, keluar gambar. Cuma itu saja. Saudara, dan ternyata sangat banyak. Sampai terkumpul kurang lebih 50 HP, saudara. Saudara, dari modal itu, dia mulai bergerak, saudara. Dia kumpulkan anak-anak. Dan hari ini pemerintah sangat baik memberikan program untuk kelas 1, kelas 2. Semuanya ada. Sehingga anak-anak itu tinggal, saudara ya, buka sesuai dengan kelas mereka. Juga diberikan pulsa gratis. Saudara, ibu ini hanya melakukan itu. Hari ini dia punya 20 rumah singgah, saudara. Saudara, kerjaannya cuma apa? Datang ke satu tempat seminggu sekali. Saudara, dia nyala bagiin HP. Anak-anak itu mulai, saudara, menyalakan belajar 1 jam. Saudara, kadang-kadang 2 jam. Kemudian ditutup dengan doa. Ditutup dengan dia sharing. Ditutup dengan sebuah cerita. Dia kumpulkan HP, dia bawa ke tempat lain, saudara. Seminggu 1 kali di satu tempat. Dia punya 20 tempat. Dan hari ini lebih dari separuh anak-anak itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ibu ini menaklukkan dunia. Dunia hari ini menyodorkan sakit penyakit, dia memberi solusi. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini cuma mengeluh dan mengeluh. Dan engkau tidak mengalahkan dunia. Tapi ibu ini mengalahkan dunia, saudara. Saudara, dia tidak datang dengan gerutuan. Dia bahkan tidak minta uang dari saya. Dia memberi solusi. Saudara, sekali lagi itulah iman. Tapi ayatnya berkata, iman mengamalkan kebenaran. Ada banyak orang, saudara, dia tidak pernah mengamalkan kebenaran. Tahukah saudara kenapa Bapak Presiden kita begitu baik, begitu terbuka, dan begitu, saudara ya, sangat toleran dengan semua agama? Saudara, pada waktu dia kecil, setiap kali dia ke sekolah dan tidak ada makanan, saudara, ada seorang ibu Katolik yang berkata, nak sini nak, ini ada roti buat kamu. Nak sini nak, ini ada ubi buat kamu. Dan dia kalau pulang sekolah dia berkata, sudah makan belum? Belum, ayo. Makan ala kadarnya. Mungkin itu cuma nasi sama daun singkong. Tapi makan dulu, supaya kamu bisa tetap sekolah. Dan hari ini, saudara, anak itu menjadi presiden. Karena ada satu ibu mengamalkan kebenaran. Saudara, dan anak ini menjadi seorang presiden yang menyintai semua agama. Sekali lagi, iman harus dinyatakan. Iman tidak bisa tersimpan, terkubur dalam hati. Tapi iman harus nyata. Saudara, dikatakan karena iman memperoleh apa yang dijanjikan. Saya bertemu dengan seseorang, saudara, dan anak ini sama sekali, saudara ya, tidak bisa sekolah karena bodoh. Karena dia waktu lahir, katanya saudara mengalami cacat dan mengalami banyak sekali gangguan. Pernah dites IQ tidak pernah sampai 100. Saudara, dan anak ini punya banyak. Kemudian cacat jantung yang dokter berkata dia tidak bisa hidup lebih dari 15 tahun. Saudara, dokter berkata dia akan pulang. Tapi hari itu, saudara, dia tiap hari deklarasi firman. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Dia sudah masuk ruang operasi karena jantungnya sudah semakin parah. Saudara, tetapi saudara, dokter berkata susah. Dia cuma deklarasi. Dokter menyerah. Gak jadi operasi. Keluar. Dia keluar dari rumah sakit ketemu saya. Dan dia berkata, Bu, saya mau full time melayani. Saya berkata, dalam kondisi ibu seperti ini, yang kalau jalan berapa langkah pusing. Dan karena tidak ada oksigen yang cukup, ibu bisa pingsan. Dia bilang, iya. Saudara, dan kami cuma melakukan apa? Doa, bersyukur. Doa, bersyukur. Hari ini beliau sudah lebih dari 12 tahun mengabdi dan melayani sebagai kepala TK.
Saudara kalau dicek jantungnya tetap jelek. Saudara kalau dicek saturasinya di bawah 55. Saudara, hari-hari ini semua orang panik kalau saturasinya, saudara, itu adalah kalau saudara narik nafas oksigen, penyerapan oksigen, pemasukan oksigen. Saudara, mereka berkata harus di atas 98, 97. Bahkan ada orang yang 95 saja sudah minta ke rumah sakit. Ada yang 90, saudara, merasanya sudah tidak bisa bernafas. Dan saya mau berkata, saudara, ibu ini saturasinya dari 10 tahun yang lalu cuma 55. Tapi dia 12 tahun melayani sebagai kepala sekolah TK. Dia kepala sekolah yang terbaik. Saudara, dia begitu menyintai anak-anak. Dia tidak pernah berhenti. Saudara, kadang-kadang saudara dia ambil doa, dia ambil puasa. Kadang-kadang saudara jam 10 malam saya masih bertemu dengan beliau. Dan saya tanya, kenapa belum pulang? Dan dengan senyum dia berkata, saya baru ngirim makanan, Bu. Karena dia juga punya restoran kerjasama dengan kakaknya. Ayam bakar, saudara. Saudara bayangkan. Bagaimana mungkin orang lain hari ini saturasi, saudara, 80 sudah pingsan. Dan dia 55, 12 tahun menjadi kepala sekolah TK. Kalau saudara tahu, menjadi kepala sekolah TK adalah kepala sekolah yang paling sibuk, paling capek, dan harus berurusan dengan anak-anak kecil yang haleluya melelahkan. Tapi sekali lagi, karena iman membuat kita memperoleh apa yang dijanjikan. Karena iman membuat kita melakukan hal-hal beyond human. Karena iman kita melihat keajaiban demi keajaiban. Karena iman kita melihat, saudara, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, dan dikatakan selanjutnya, saudara, telah menjadi kuat dalam peperangan dan beroleh kekuatan dalam kelemahan. Hari ini saya berkata, siapapun saudara, kalau saudara sedang lemah dan mungkin di depan ada peperangan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kesehatan, mari mulai, saudara, mulai. Ambil satu ayat saja dan perkatakan itu sampai perkataan itu menyatu dengan hati. Saudara, ada banyak orang tahu banyak firman, tapi dia tidak pernah mengambil satu ayat, diperkatakan, direnungkan, sampai itu menyatu dengan hati dan jiwanya. Saya suka berkata pada banyak orang, selama ayat itu di kepala, walaupun jaraknya mungkin cuma 20 cm dengan hati, tetapi itu belum menjadi kenyataan. Tapi selama ayat itu ada di kepala, ada di hatimu, ada di setiap sel, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Seorang bapak hari ini mengalami PHK, tetapi dia terus mengatakan Yehovah Jireh, Yehovah Jireh. Saudara, engkau Allah yang menyediakan buat saya. Engkau Allah yang sumber segala sesuatu. Saudara, dan pada waktu bapak ini terus memperkatakan Yehovah Jireh, Yehovah Jireh, saudara, sampai istrinya menertawakan. Istrinya berkata, Pak, kita perlu makan. Dia nyanyi Yehovah Jireh. Saudara, pada waktu istrinya berkata, Pak, kita perlu bayar listrik. Dia nyanyi Yehovah Jireh. Saudara, dan Allah dari surga tidak tahan. Allah berkata, ya nak, ya, seperti yang kau katakan, aku akan lakukan. Saudara, dan tiba-tiba telepon berdering. Bapak ini diminta untuk menjadi, saudara, direktur dari sebuah perusahaan besar. Karena salah satu saudara direktur utamanya terkena COVID. Saudara, dan bapak ini mendapatkan jabatan dengan gaji 3-4 kali lipat. Saudara, dia berkata, saya tidak pernah berpikir bisa menjadi direktur di usia sudah 55 tahun. Siapa yang mau panggil dia? Saudara, hari ini 55 sudah usia pensiun. Tetapi bapak ini usia emas. Saudara, apapun bersama Tuhan, kita akan melihat sampah menjadi emas. Kita akan melihat, saudara, setiap kegagalan menjadi kesempatan. Setiap kejatuhan menjadi kesaksian. Karena itu jangan pernah takut. Mari saya bacakan satu ayat lagi. Bagaimana membalikkan kekalahan menjadi kemenangan besar. Saudara, di dalam
ayat saudara 1 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Berkemahlah saudara yang mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakan perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Saudara, tetapi ayat 7, saudara orang Yabes meminta bantuan kepada orang Israel. Dan ayat 9 bunyinya seperti ini. Demikianlah kamu katakan kepada orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas terik matahari akan datang bagimu penyelamatan. Maka bersukacitalah mereka. Keesokan harinya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi, memukul ke arah orang Amon sebelum hari panas. Berserak-seraklah orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada yang tinggal 2 orang bersama-sama. Saudara, hari itu mereka dikepung. Hari itu mereka tidak ada pertolongan. Hari itu mereka benar-benar terjepit. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka meminta bantuan. Dan tiba-tiba saudara, Saul berkata, pada waktu panas terik matahari akan datang penyelamatan. Saudara, semakin terik, semakin panas keadaan, akan datang penyelamatan. Hari ini mungkin saudara mendengar berita begitu banyak yang negatif. Tapi saya mau berkata, datang penyelamatan sudah pasti. Saya sedang menunggu sebuah lawatan terbesar. Saya menunggu pernyataan demonstrasi kekuatan Tuhan. Saudara, hari ini orang berusaha dengan segala sesuatu. Saudara, dan saya menghormati usaha manusia. Saya menghormati dengan cara saudara social distance. Saya menghormati dengan cara masker. Saya menghormati saudara para nakes. Tapi saya mau berkata, saya menunggu mujizat dari Tuhan. Pada saat semua orang berkata, ini virus akan terus bermutasi. Pada waktu orang berkata, saudara, bahkan tidak cukup obat. Saudara, bahkan kalau saudara pergi ke daerah, saudara, engkau akan tahu betapa susahnya mereka. Karena mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Hari-hari ini ada begitu banyak yang sudah tidak punya daya beli, sehingga keadaan menjadi tambah parah. Saudara, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang menjadi semakin liar, keadaan yang semakin buruk dalam keluarga. Tetapi saya mau berkata, semakin panas akan datang penyelamatan. Saya sangat yakin, saudara, tiba-tiba akan sesuatu supranatural yang dari Tuhan. Saudara, dunia membuktikan pada waktu itu, saudara, ada flu Spanyol. Saudara, dan itu terjadi, saudara, di tahun 1918. Saudara, dan flu Spanyol itu membunuh 600.000 orang dalam satu ketika. Saudara, di satu daerah. Tetapi itu tidak membuat hancur, karena kita bukan punya Tuhan yang tidak berbuat apa-apa. Kita punya Tuhan yang membangkitkan orang-orang yang bisa percaya. Kita punya Tuhan yang mencari dan berkata, mana di tengah semakin panas ada orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, dan dari itu Tuhan menemukan Aimee. Saudara, di tengah kondisi seperti itu, seorang perempuan, dia berkata, Tuhan, ini utuslah aku. Dan dia setiap hari membuat revival, saudara, kesembuhan. Saudara, setiap hari dia memberikan makanan kepada mereka. Sampai dikatakan dia tidak punya banyak, dia berdoa 5 roti dan 2 ikan. Dan itu setiap hari dia memberikan makan kepada 10.000 orang. Saudara, Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di awal daripada COVID, Tuhan berkata kepada saya, beri mereka makan. Beri mereka makan. Saudara, dan kami mulai mengeluarkan semua yang ada pada kami. Dan kami mulai turun ke jalan-jalan memberikan mereka makan. Saudara, kami turun kemanapun, ke pelosok-pelosok. Hari itu pada waktu totally, saudara, tiba-tiba dihentikan. Saudara, ada ribuan pekerja-pekerja mall yang tidak mendapat gaji, tapi juga tidak ada makanan. Ada ribuan ojek. Saudara, ada ribuan, saudara, pekerja malam
Saudara, bahkan ada ribuan satpam yang tiba-tiba tidak ada pekerjaan. Saudara dan kami membagikan makanan. Hari itu beberapa orang berkata, bukankah kalian juga perlu? Bukankah guru-guru juga perlu? Bukankah murid-murid juga perlu? Tapi kami berkata, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, dan pada waktu kami mulai bergerak, tiba-tiba saya ditelepon dengan orang-orang yang berkata, Bu, restoran tutup, jadi kami punya stok. Ibu bisa pakai? Saya bilang bisa. Saudara, tiba-tiba pabrik telepon dan bilang, Bu, yang dibeli cuma hal-hal yang paling penting. Tapi kami punya banyak sekali snack. Ibu bisa pakai karena sudah dekat kedaluarsa. Saudara, tiba-tiba saya ditelepon dan berkata, Bu, ditutup semua ekspor. Dan kami tidak bisa mengirim yang namanya udang. Saudara, dan selama 15 tahun, saudara, saya memberi makan buat banyak orang dalam jumlah 5.000, 10.000. Saya tidak pernah bikin menunya udang. Kenapa? Karena udang mahal. Tapi hari itu, saudara, hari itu saya melihat keajaiban. Saudara, saya memberi makan 10.000 orang menunya pertama kalinya udang. Saudara, kenapa? Karena di tengah hari yang semakin terik ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Dan dia cuma mencari orang yang berkata, ini aku, ini aku. Saudara, dan sekali lagi saya bertemu dengan satu dokter. Saudara, dan dia adalah bagian paru-paru. Setiap hari dia melihat orang terus dan terus, saudara, pulang. Saudara, dan hari itu dia merokok di tempatnya, saudara ya. Karena sudah stres. Dan dia berkata, aku tidak bisa buat apa-apa. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan berkata, berbahasa roh. Sehari 6 jam, bahasa roh aja. Saudara, dan dia mulai berbahasa roh, saudara. Bahkan pada waktu saudara dia kerja dengan pasien, dia mulai berbahasa roh. Orang berkata, Pak, Bapak ngapain? Dan dia berkata, saya berdoa, saya sudah sampai pada titik saya tidak tahu buat apa-apa. Saudara, dan dia berkata, tiba-tiba saudara, semua orang yang dia pegang sembuh. Saudara, dan dia berkata begini, di tempat saya tidak berdoa. Dulu saya pakai obat yang termahal, Avigan. Bukan Avigan yang biasa, Avigan yang paling mahal. Yang 1 kali terapi buat 7 hari 7 juta. Orang tetap meninggal. Tetapi dia bilang, di tempat di mana saya berdoa dan tumpang tangan, itu tempat miskin, saya cuma bisa kasih, dia bilang, yang namanya vitamin C. Saya tidak punya lagi obat. Habis. Hari itu saya di tempat-tempat yang sangat miskin, saya cuma kasih vitamin C. Dan saya tahu ini gejala COVID. Tapi sembuh. Sekali lagi dokter ini berkata, di atas semua kemampuan manusia, ada yang supranatural. Dan dia mencari, adakah orang yang berkata, aku percaya. Aku masih percaya mujizat. Aku masih percaya keajaiban. Iman, saudara, akan membuat saudara melihat ada pembalikan keadaan. Saudara, sekali lagi, saudara, ada cerita di tahun saudara 1949. Hari itu adalah Perang Dunia Kedua, saudara. Dan semua orang mengalami resesi. Yang namanya resesi dalam segala hal, iman, saudara, karakter, ekonomi, semuanya, saudara. Saudara, tapi di dalam keadaan seperti itu ada seorang yang bernama Billy Graham. Masih muda. Hari itu usianya baru 17. Saudara, dan apa yang dia buat, dia bukan pendeta terkenal hari itu. Dia bukan siapa-siapa hari itu. Saudara, di tengah resesi iman, orang demo, orang teriak menyalahkan pemerintah. Saudara, bahkan hampir saling bunuh, saudara. Saudara, dia memutuskan khotbah di jalan. Saudara, dia memutuskan khotbah dan terus teriakkan firman Tuhan. Karena dia percaya firman Tuhan adalah jawaban. Saudara, dan dia buat, saudara ya, pengumuman di radio-radio. Saudara, dia berkata, siapa saja yang membutuhkan pelayanan, telepon saya atau hubungi saya, datang ke rumah saya. Karena saya bersedia menolong saudara 24 jam. Jangan bunuh diri, please jangan lukai dirimu. Tapi hubungi saya.
Saudara, dan hari itu jam 3 pagi ada seseorang yang menghubungi dia, mengetok di depan rumahnya. Saudara, dan orang ini berkata, saya capek, saya sudah minum obat-obatan narkoba, saya mau bunuh diri. Saudara, dia layani. Saudara, dia layani, terima Yesus sangat-sangat, saudara ya, dijamah oleh Roh Kudus. Dan orang ini berkata, Pak, maukah Bapak ya menemani saya untuk mengisi radio? Saudara, dan dia baru tahu kalau ini seorang artis, saudara. Saudara, dan dia mengisi radio, orang ini nyanyi, dan dia mengumumkan. Dia bilang, bersama saya ada Billy Graham. Saudara, cerita tidak sampai di situ. Dia berkata, saya sewain stadion ya Pak. Dan dia berkata, kita akan umumkan semua orang yang letih lesu, patah hati, capek, frustasi. Orang yang sudah depresi karena kehilangan uang, karena ditinggal mati. Dia bilang, mari kita buat acara di stadion. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara, hari pertama cuma 20 orang. Tetapi dia lakukan terus sampai 2 minggu. Saudara, dan begitu 2 minggu dari 20 orang, saudara, stadion itu menjadi penuh. Saudara, dan dari stadion itu penuh, saudara, maka itu diadakan kebaktian selama 1 bulan. Setiap hari 100.000 orang berdoa. Tiba-tiba ada revival besar. Dimulai dari mana? Satu anak muda umur 17. Tidak ada yang kenal. Saudara, khotbah di jalan-jalan dan mengumumkan di radio-radio. Pengumuman yang simpel. 24 jam saya menunggu Anda. Saudara, tiba-tiba bam, Tuhan mengangkat dia menjadi hamba Tuhan segala abad. Dalam umur 99 beliau pulang dengan sebuah kemenangan yang besar. Dan sejarah mencatat beliau berkhotbah lebih kepada 50 juta orang seumur hidupnya. Dia keliling dunia. Dia khotbah bahkan di Rusia yang katanya dihambat untuk kebenaran. Sekali lagi, hari ini siapapun saudara, iman akan mengalahkan dunia. Apakah saudara berkata ya? Atau saudara berkata, saya bukan siapa-siapa. Tuhan mencari orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadikan bejana kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya ada banyak kami yang bukan siapa-siapa. Tapi kami sedang berkata, ini kami Tuhan, pakai kami. Karena kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Kami mau menjadi orang-orang yang kuat. Kami mau menjadi orang-orang Tuhan yang menjadi berkat. Bapa, dimanapun mereka berada, hamba berdoa sekali lagi buat PD Immanuel. Tuhan, buat PT Smart Friend, buat setiap yang mengalami tekanan, yang sakit, buat mereka yang semua yang hari-hari ini mungkin kehilangan pekerjaan atau kehilangan keluarganya. Tuhan, bangkitkan biar imannya menjadi kuat. Biar dia melihat satu kali lagi, ada tangan-Mu yang memeluk, ada tangan-Mu yang membuka jalan, ada tangan-Mu yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar, kami siap berubah, kami siap menjadi berkat, kami siap diutus, kami siap pergi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.